Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Hidayat, NIM 63002101126. Baik, saya akan menerangkan uji hipotesis 2 sampel. Jenis uji hipotesis 2 sampel. Uji hipotesis 1 sampel merupakan uji mencari kebenaran parameter populasi dari statistik sampel seperti uji rata-rata dan uji proporsi. 2. Uji hipotesis 2 sampel, uji untuk membandingkan parameter dua populasi. Uji rata-rata bersifat independen dan sampel besar. Jika standar deviasi populasi diketahui, ia sama dengan X1 min X2, agar Q1 dan plus Q2, N1 plus N2, X1, X2 rata-rata sampel yang diambil dari populasi 1 dan 2, Q1 dan Q2 standar deviasi populasi 1 dan 2. Jika standar deviasi populasi tidak diketahui, ia sama dengan X1 min X2, X1, X2 rata-rata sampel yang diambil dari populasi 1 dan 2. S1 dan S2 standar deviasi dari sampel yang diambil populasi 1 dan 2. Lembaga riset pemasaran ingin mengetahui waktu tunggu para nasabah bank syariah mandiri dan bank syariah melakukan transaksi sebanyak 75 dan 70 nasabah bank syariah mandiri yang bank syariah dipilih secara acak. Hasilnya menunjukkan rata-rata waktu tunggu di bank syariah minimal 5 menit dan dengan standar deviasi 0,330, sedangkan di bank BNI syariah 5,30 menit dengan standar deviasi 0,45 menit. Dengan derajat keyakinan 100%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa waktu tunggu di BNI syariah lebih lama dibandingkan bank syariah mandiri? 1. H0 sama dengan U1, U2, HA U1 lebih U2. Memilih tingkat signifikasikan, yaitu A sama dengan 1%, uji distribusi Z karena sampelnya besar. Yang terakhir, membuat keputusan nilai Z kritis uji 1 sisi pada A sama dengan 1%, yaitu 2,33. Nilai Z. Nilai Z 2,30 lebih kecil dari nilai Z kritis 2,33, sehingga kita gagal menolak hipotesis 0. Kesimpulannya bahwa sampel belum cukup memberi bukti yang waktu tunggu melakukan transaksi BNI syariah lebih dibandingkan bank syariah mandiri. Interval estimasi rata-rata dua populasi dependen dan sampel besar. Interval estimasi perbedaan rata-rata dua populasi dengan derajat keyakinan (1 min A) X1, X2 rata-rata sampel yang diambil dari populasi 1 dan 2, S2, S1, S2 standarnya deviasi dari sampel yang diambil populasi 1 dan 2, Z atau 2 nilai distribusi Z. N1 dan N2 sama dengan jumlah sampel 1 dan 2. Dengan derajat keyakinan 9%, tentukan besarnya estimasi interval perbedaan dari rata-rata waktu tunggu melakukan transaksi di bank syariah dan bank mandiri.
Uji rata-rata dua populasi independen dan sampel kecil. Bila kita mempunyai sampel kecil dalam kurung N kurang 30 di hipotesi statistika yang digunakan oleh uji T. Uji hipotesis dua sampel dengan uji distribusi T yang memenuhi syarat. Satu, populasi harus mengikuti distribusi normal. Dua, sampel dari dua populasi yang independen. Yang terakhir, standar deviasi dua populasi adalah sama. Standar deviasi gabungan dua sampel. Uji statistika T perbedaan dua sampel. Seorang dosen mengampu statistika mencatat bahwa nilai ujian statistika mahasiswi lebih baik dari mahasiswa. Untuk membuktikan hal ini, diambil nilai ujian akhir 9 mahasiswa dan 10 mahasiswa secara random. Mahasiswi 88, 80, 81, 90, 68, 78, 81, 76, 60. Mahasiswa 73, 68, 96, 66, 83, 76, 79, 80, 77, 72. Dengan asumsi kedua populasi mengikuti distribusi normal dan mempunyai standar deviasi populasi yang sama, apakah bisa disimpulkan bahwa nilai statistika mahasiswa lebih tinggi dari mahasiswa dengan A sama dengan 1%. U sama dengan U2, A sama H1 lebih U2. Memilih tingkat signifikansi yaitu A sama dengan 1%. Uji statistika T karena sampelnya kecil, membuat keputusan nilai T A sama dengan 1%. Uji 1 dengan DF sebesar 9 plus 10 min 2 sama dengan 17 sebesar 2,567. Nilai hitung 0,244 lebih kecil dari nilai T kris T 2,56 sehingga gagal menolak hipotesis 0. Hal ini menyimpulkan tidak cukup memberi bukti bahwa nilai ujian statistika mahasiswa lebih tinggi dari ujian mahasiswa. Uji rata-rata populasi independen untuk sampel kecil dengan Excel. Interval estimasi rata-rata dua populasi independen untuk sampel kecil. Tentukan cara estimasi interval perbedaan rata-rata ujian statistika antara mahasiswi dan mahasiswa dengan derajat keyakinan 99%, nilai T kritis dengan derajat keyakinan 99%, dengan DF 17 sama dengan 9 plus 10 min 2 adalah 2,898. Uji rata-rata populasi pada populasi bersifat dependen variat sampel T-test. Di rata-rata perbedaan antara dua sampel, standar deviasi dari perbedaan dua sampel, N jumlah observasi dua sampel. Perusahaan di bidang elektronik ingin meningkatkan penghasilan para sales dengan melakukan training kepada sales tersebut. Sampel 10 pekerjaan diambil secara random dengan tingkat A sama dengan 5%. Apakah kita menyimpulkan bahwa rata-rata penghasilan sales sesudah training lebih tinggi? HOD sama dengan 0, HAUD lebih dari 0. Memilih tingkat signifikansi yaitu A sama dengan 5%. Uji statistika T karena sampelnya kecil, membuat keputusan nilai T kritis A sama dengan 5%. Uji satu sisi dengan DF sebesar 10 min 1 sama dengan 9 sebesar 1,833. Nilai T hitung 3,51 lebih dari nilai T kritis 1,88833 sehingga kita menolak hipotesis 0. Dengan demikian bisa dikumpulkan
penghasilan rata-rata sesudah training lebih tinggi. Rata-rata populasi dependen untuk sampel kecil dengan asal tersebut yang di bawahnya. Interval estimasi sampel dependen. Interval keyakinan untuk perbedaan rata-rata sampel dependen. Tentukan besarnya estimasi interval perbedaan rata-rata gaji karyawan bagi yang salah sebelum dan setelah training dengan derajat keyakinan 95%, nilai T kritis dengan derajat keyakinan 95% dan DA sebesar 10 min 1 sama dengan 9 adalah 2,262. Training telah meningkatkan gaji karyawan dengan perbedaan antara 0,65 juta rupiah dengan 0,148 juta rupiah. Uji proporsi 2 populasi P1 P2 proporsi sampel dan 2 PC proporsi gabungan N1 N2 sampel 1 dan 2 X1 X2 jumlah kejadian sampel 1 dan 2. Perusahaan asuransi syariah apakah full sedang meneliti masalah penyebab kecelakaan mobil para pemegang polis berdasarkan jenis kelamin dari 1.000 dan 800 sampel pengemudi pria dan wanita masing-masing menunjukkan selama 5 tahun telah terjadi kecelakaan sebanyak 350 dan 200. Pada A 5%, apakah bisa disimpulkan bahwa proporsi kecelakaan pengemudi pria lebih besar dari proporsi kecelakaan dari pengemudi wanita? HO P1 kurang P2 A P1 lebih P2 meningkatkan tingkat yaitu A sama dengan 5%. Uji statistik Ayan membuat kebutuhan Z A 5% C1 CC sebesar 1,65 P1 sama dengan 0,35 dan P2 sama dengan 0,25. Nilai Z 2,05 lebih Z kritis 1,65 sehingga kita menilai hipotesis 0. Kesimpulannya bahwa sampel cukup memberikan bukti bahwa proporsi kecelakaan dari pengemudi pria lebih besar dari pengemudi wanita. Interval estimasi uji proporsi 2 sampel dengan derajat keyakinan 95%. Tentukan besarnya estimasi interval perbedaan proporsi kecelakaan antara pengemudi pria dan wanita. Kecelakaan pengemudi pria lebih besar dari pengemudi wanita dengan tingkat proporsi antara 0,1421 dan 0,579. Baik, terima kasih dari penjelasan dari kami. Pertemuan 8 2 sampel. Apabila ada kesalahan kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.